Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, na kursi. Patas katingali. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Imamul muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus Sayyidun Al-Mukarram, sesepuh pondok pesantren Al-Jazilah, musim yang dihormat, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Tokoh masyarakat, tamu undangan, aparatur pemerintahan di atas sandung kawanan mudah hadir, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Hadirin wal hadirat, dah biasa bu acara ini masuk ayat 2. Ayah hadirin, ayah hadirat, pami hadirin mah hadirna in dilebet tunu ngomong tidak pangkok eta mah hadirin hadirna di jero, pami hadirat mah hadirna out di luar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wasilah sahabat saya Ustadz Wahid dari Al-Musarrafah, saya bisa silaturahim dengan ibu bapak. Hadirin sekalian, mudah-mudahan acara kita kali ini masuk dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sahur Rasulullah, ibu, ayah ibu-ibu, ayah ibu-ibu, sahur Rasulullah, ibu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi udah biasa nak kas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Eta mah sapertos dirorompok aya nu maot itu. DKM nu biasa ngomongkeun teh aya wagelang. Akhirna aya jamaah lah anu inisiatif ngomongkeun. Maklum teu biasa pangantenan Pak grogi pas ngomongkeun teh kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Parantos mulih warahmatullahi wabarakatuh. Dan biasanya atas warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ibu-ibu orang dia atas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Nabi Pak, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai MUI, malaikat tukang ungkap inki, yang tugasnya mencari majlis dzikir, mencari majlis ilmu. Di mana ada majlis dzikir, ada majlis ilmu, malaikat sayyarah ini hinggap di tengah-tengah mereka, kata Nabi, sambil memohon kepada Allah agar dosa orang yang berada di tempat itu Allah ampuni sebelum bubar. Jantan nongi ayeuna ibu bapak, malaikat sayyarah nuju ngaduakeun urang sadaya, mudah-mudahan dosa-dosa urang dihampunkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aya sahabat anu naros Pak, ya Rasul punten kaya kasus naon mah? Aya jami hadir di pangaosan tapi sanes ngaos naon atuh eta ngadon kulem ari nu kitu didoakeun ku malaikat. Kata Nabi, yang tidur di pengajian pun tetap didoakan oleh malaikat. Bisa kompet Daud. Ini kabar gembira sebenarnya bagi Anda yang suka tidur ketika pengajian, jadi masih tetap didoakan oleh malaikat. Mun paniati ibu mina bade ngawas laras tebu. Innamal a'malu binniyat. Karena niat di bumi na bade ngawas dicatat pahala ngawas.
cenah di pangawasan tuluh eta mah takdir. Janten saat mah santai we anu bade ngupikeun hatur nuhun, anu bade kulep mangga, bade dugi kaberes hatur nuhun, bade mulih di payun mangga. Saya itu bukan tipikal orang yang takut ditinggalkan mustami. Kan suka ada mubalik yang takut ditinggalkan jamaah, akhirnya neror jamaah. Dosa anu pangawasan mah dihapunkeun ku Allah. Kamana ke dosana dibikeun kanu balik di heula. Tah eta mah mubalik takut ditinggalkeun jamaah. Sareng abdi mah santai bae. Ibu bapak hadirin sadayana, dalam acara reuni ini saya tidak akan panjang lebar. Saya hanya ingin memberikan penyadaran bagi kita semua. Acara reuni ini mengajarkan kepada kita, menyadarkan kita bahwa kita sebagai manusia tidak akan lepas dari yang namanya waktu. Waktu itu ada dua. Satu waktu yang telah berlalu, yang tinggal sejarah atau histori. Kedua waktu yang akan datang, itu masih misteri. Jadi tema kita kali ini, bagaimana Islam menuntun kita umatnya untuk meninggalkan sejarah dan mempersiapkan masa depan. Kenapa masa depan harus disiapkan? Pepatah bijak menyatakan gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Nah, saya umur zaman Orde Baru ya Pak, kapungkur menuju zaman Orde Baru, abdi menuju SD. Aya hiji menteri idola si kuring, si bapak eta mah bisaan ngabulang balikeun kata. Mari kita memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Mari kita memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Kemudian Pak, si bapak eta. Tapi kadang abdi ngemut, kumaha upami mantena ceramah di Garut. Kan ciri khas di Garut mah ngadu domba. Domba Garut. Mari kita memasyarakatkan adu domba dan mengadu dombakan. Satu sejarah. Sejarah itu ada dua Ibu. Satu sejarah yang given, dikasih oleh Allah tanpa kita pesan terlebih dahulu, terima jadi. Seperti kita lahir di keluarga siapa, suku bangsa kita apa, warna kulit kita bagaimana, bahasa kita macam apa, itu adalah sejarah kita yang kita tidak pesan, langsung terima jadi. Laras depan kata Nabi ayah di dia mah bapak-bapak anu nuju ka pungkur dina patuangan ibuna pesan ka Gusti Allah hoyong akhir di RT 01 ayat tebu gak ada. Kita seperti ini, suku bangsa kita ini, bahasa kita ini, warna kulit kita begini, itu adalah pemberian dari Allah yang tidak kita pesan. Makanya sesuatu yang tidak kita pesan jangan diributkan. Suku bangsa kita tidak sama, wajar. Bahasa kita tidak sama, biar. Warna kulit kita tidak sama, sawios. Justru ibu bapak, Islam diturunkan oleh Allah 15 abad yang lalu. Salah satu tujuannya adalah menghapuskan ras diskriminasi. Kata Nabi di dalam khutbatul wada yang begitu melegenda, beliau mendeklarasikan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kullukum min Adam, kalian semua berasal dari Nabi Adam, wa Adam min turab, dan Nabi Adam berasal dari tanah. La fadla li arabiyyin ala azamir illa bittaqwa. Tidak ada rumusnya di dalam Islam bahwa suku Arab lebih baik daripada suku non Arab. Agama kita tidak mengenal bahwa suku Sunda lebih baik daripada suku Jawa. Semua di hadapan Allah sama.
yang membedakan adalah kualitas ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Iya sih, takwa sih Pak. Padahal katingali kudu pengker. Abi mah da calik sareng aja teu patos bentan Bu. Kirang jakun ya Pak. Tapi sawer sepuluh parnek mah sok pintar. Margi antawis otak sareng bujurna deukeut. Demi ka mana? Tuh poho deui. Oke. Tapi Ibu Bapak, meskipun kita tidak pesan kepada Allah agar kita ditakdirkan menjadi bagian dari bangsa Indonesia, kita patut bersyukur Allah jadikan kita bagian dari bangsa Indonesia. Ibu bersyukur jangan orang Indonesia. Nah, lempeng. Bu bersyukur jangan orang Indonesia. Kunaon bersyukur. Nah, iya masalah. Ibu bersyukur jadi orang Indonesia, ya bersyukur. Kunaon bersyukur, ya duka. Nama besar Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu sebut-sebut agar kita mensyukurinya. Nih Pak, agar kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita bagian dari bangsa Indonesia. Satu, Ibu, Indonesia itu negara dengan iklim paling stabil di dunia karena berada di garis khatulistiwa. Makanya panjang siang dan panjang malam di Indonesia relatif sami. Panjang siang sinar panjang wengi di Indonesia mah relatif sami. Numawi saumna orang Indonesia mah maksimal paling lami 14 jam paling lami. Saya mengambil S2 di Belanda. Ketika tahun pertama saya di sana, kita puasa 20 jam lagi puncak musim panas. Jam 10 malam baru adzan maghrib, jam 2 sudah adzan subuh. Kabayang ke repotnya Pak, puasa 20 jam, jaga menuju musim panas. Kurang mah boro-boro 20 jam, 14 jam puasa, setengah jam itu kakol terus dicocok. Apalagi kalau 20 jam. Kedua, Indonesia itu negara yang luar biasa kaya. Saya tidak perlu mengabsen kekayaan bangsa kita, anugerah Allah yang luar biasa. Satu saja faktanya Pak, Indonesia itu negara dengan kepulauan terbanyak di dunia. Tidak ada negara yang mempunyai pulau sebanyak Indonesia. Pulau Indonesia itu Pak, yang sudah terdaftar, dicatat di UNESCO, di PBB, itu 14.800 pulau. Teh kadaftarkeun Pulau Gadung jeung Pulau Gebang. Namakan dua berarti. Ketiga, Indonesia itu negara yang relatif aman. Negara yang relatif aman. Awal tahun 2019 saya mengikuti seminar internasional. Salah satu pembicaranya adalah Syekh Adnan Al-Afyuni, Mufti Syafi'iyah dari Damaskus, Syria, penulis kitab Al-Alaqah Bainad Din wal Watan. Setelah selesai kita ngobrol. Di mana jangan bahasa orang teh. Saya dari Indonesia. Kata beliau, bersyukurlah kau menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Karena kau hidup di negara yang aman, sehingga kalian tidak was-was untuk mengamalkan ajaran agama. Kami ini di Suriah, kata beliau, yang sudah 8 tahun perang saudara, keamanan tak harus di mana kami temukan. Jangankan untuk reuni akbar sampai larut malam begini Pak, kata beliau, hanya untuk Jumatan saja kami ini was-was karena banyak kasus ketika kami khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba bom bunuh diri meledak di tengah-tengah masjid. Ketika kami khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba roket ISIS meledak di masjid kami. Jangan Pak, di Suriah lantaran negara teu aman, pada Jumatan wae sieun bisi aya teror bom bunuh diri. Di Indonesia mah alhamdulillah
bakatku aman nuju Jumatan tiasa kulembah. Alhamdulillah. Di Suriah mah serek Jumatan tidak bisa yang membunuh diri, negara nanti aman. Di Indonesia mah bakatku aman nuju Jumatan tiasa. Alhamdulillah. Makanya mari sama-sama kita rawat, kita jaga ketentraman, keamanan negara yang kita cintai ini. Makanya saya di Gerakan Pemuda Ansor, saya di Nahdlatul Ulama didoktrin oleh guru-guru saya, hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Hubbul waton pakai to, ulah pakai dot, menangnya dotnya jadi hubbul waton. Beda itu teh harapina. Kemarin adalah yang baru mu'alaf, baru masuk Islam, menyalahkan doktrin kiai-kiai kita di pesantren. Apa itu nasionalisme kata dia? Apa itu hubbul waton minal iman? Eueuh dalilna teu aya ti ditu. Musim kuring di yang lain eueuh ti dituna di dinya nu can kaditu. Jadi lain eueuh dalilna tapi can apaleun dalilna. Nasionalisme itu kiai kita, catat, guru kita tidak mungkin mengamalkan, apalagi mempraktekkan dan mengajarkan kepada kita sesuatu yang tanpa dasar. Tidak mungkin. Apakah nasionalisme? Apakah hubbul waton minal iman? Cinta tanah air itu dicontohkan oleh Nabi? Pasti. Kalau tidak percaya, Anda bisa lihat Sahih Bukhari. Sebelum ke sana lah kita mengkaji tafsir dulu. Di dalam tafsir Al-Jami'ul Bayan karya Imam At-Tabari, ya, yang terkenal tafsir At-Tabari, ketika beliau menjelaskan asbabun nuzul surat Al-Qasas ayat 85, beliau menyampaikan riwayat sahih ketika Nabi hijrah keluar dari kota Mekah. Kemana saudara? Dari kota Mekah. Di kota Mekah kemana? Tegal Bulut. Kemana? Ke Madinah. Nabi berhenti sejenak di Zuhfa. Zuhfa itu satu perkampungan di luar Mekah dulu itu, yang sekarang sering kita gunakan salah satu nikmat makani kalau mau ihram. Nabi istirahat dulu di Zuhfa. Tak sengaja beliau melihat jalan menuju Mekah. Beliau berdiri menatap kemana akhir dari jalan itu ke Mekah. Tak terasa air mata beliau meleleh. Lalu keluar dari lisan beliau yang mulia, kata beliau, sungguh engkau adalah sebaik-baiknya tempat yang aku cintai. Andai masyarakatmu tidak mengusirku, niscaya tak akan pernah aku tinggalkan engkau wahai Makkah tercinta. Ada apa? Jadi Nabi itu mencintai Makkah. Nah, asbabun nuzul ini disampaikan juga oleh Imam Bukhari. Lalu turun malaikat Jibril membacakan pesan, membacakan wahyu Allah surat Al-Qasas ayat 85. Innallazi farada 'alaikal Qur'an larduka ila ma'ad. Sungguh Muhammad, Allah yang telah mewajibkanmu menjalankan hukum-hukum Al-Quran, larduka ila ma'ad, akan segera mengembalikanmu ke tempat kembali. Ma'ad dalam ayat ini menurut Ikrimah, Maqatil dan Mujahid menerima dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, maksud ma'ad dalam ayat ini adalah Makkah Al-Mukarramah. Jadi kalau kita mengikuti penafsiran Ibnu Abbas begini, ulah letik hati Muhammad surah Allah teh, Allah akan segera mengembalikanmu ke Mekah. Tong letik hati kayak dia mudik ke Mekah dengan janji futuh Mekah beberapa tahun yang akan datang. Makanya Al-Imam Ismail Haqqi Al-Hanafi dalam tafsirnya Ruhul Bayan, beliau memberikan catatan, wa fi tafsiril ayat isyaratun ila anna hubbal waton minal iman. Dari tafsir ayat ini ada isyarat bahwa mencintai tanah air adalah bagian daripada iman.
Lalu Sayyiduna Muhammad melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Begitu Nabi sampai di Madinah, Pak, di Madinah sedang diberlakukan PPKM level 3, Pak. Kerusung pandemi di Madinah itu, banyak para sahabat muhajirin yang terpapar penyakit. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya, di hadisnya sahih diriwayatkan oleh Bukhari, dan menyuruh para sahabat muhajirin untuk mengaminkan. Kata Nabi, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asad. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa cinta terhadap Madinah ini, tanah air baru beliau, melebihi kecintaan kami terhadap Makkah al-Mukarramah, tanah air pertama beliau. Lihat Pak, Sayyiduna Muhammad sampai memohon kepada Allah agar Allah menitipkan nasionalisme, agar Allah menitipkan rasa cinta dalam hati beliau untuk tanah airnya yaitu Madinah, sebagaimana Allah telah titipkan rasa itu dalam hati beliau untuk Makkah al-Mukarramah. Nabi sampai memohon kepada Allah untuk mencintai Madinah. Kita belum pernah memohon kepada Allah agar mencintai Indonesia. Kenapa? Allah telah menjawab doa Sayyidul Mursalin dengan mengutus guru-guru kita, dengan mengutus kiai-kiai kita yang mengajarkan, mendoktrin kita sejak kecil, hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Kalau masih kurang percaya bahwa Nabi juga mencintai tanah air, masih dalam Sahih Bukhari disampaikan, idza qudima min safarin fanadhara ila judratil Madinah. Kalau Nabi pulang dari luar kota, lalu sudah terlihat tembok-tembok Madinah, Nabi tancap gas mempercepat kendaraannya, ingin segera sampai ke Madinah. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan tafsir, wa fil hadisi dalalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyati hubbil watan wal hanini. Hadis ini punya dua poin. Satu, tentang kemuliaan Madinah. Dua, disyariatkannya mencintai tanah air. Ada apa dalilnya mencintai tanah air? Kiai NU mah boro-boro dalil mencintai tanah air, dalil ngarokok kok enggak. Kan wali bejakeun ayeuna. Bagi para alumni yang ingin lebih detail memahami dalil-dalil nasionalisme, silakan baca kitab kecil, cuma 209 halaman, ditulis oleh ulama muda Al-Azhar, namanya Syekh Dr. Sayyid Usama Al-Azhari. Nama kitabnya Al-Haqqul Mubin fi raddi ala man tala'aba bid-din. Ayat nugas gaduh kitabnya. Baca, kalau belum nanti selesai acara saya bagi gratis semua kitabnya, PDF-nya. Di sana jelas Pak, hubbul waton indal mufassirin, hubbul waton indal muhaddisin, hubbul waton indal fuqaha, hubbul waton indal syu'ara. Bisi pajarkeun cinta tanah air teh teu aya ti dituna maka proses. Makanya saya sering sampaikan, jangan ragukan nasionalisme kami di Nahdlatul Ulama, jangan ragukan nasionalisme kami di pesantren. Kenapa? Kami didoktrin oleh guru-guru kami bahwa cinta tanah air adalah bagian tak terpisahkan dari keimanan kita. Artinya mustahil kita bisa menjadi mukmin, tak mungkin kita bisa menjadi muslim tanpa punya tanah dan air. Saya tanya sama ibu bapak, biasa hidup di awang-awang, jika tongeret celana tanpa punya tanah dan air bisa mual Pak? Tidak bisa. Di tanah Indonesia kita berpijak, tanah Indonesia tempat kita sujud, air Indonesia yang kita minum, dengan air Indonesia pula kita bersuci. Makanya menjaga tanah air adalah modal utama untuk mengamalkan keimanan dan keislaman kita. Jangankan tidak punya tanah airnya sedang kacau saja, tanah airnya tidak aman saja, sulit kita untuk mengamalkan ajaran agama Pak. Sayyiduna Muhammad sampai harus meninggalkan Mekah al-Mukarramah, tempat di mana beliau dilahirkan, beliau tumbuh, berkembang dewasa dan beranak pinak di Mekah, harus beliau tinggalkan. Kenapa? Karena di Mekah tidak ada jaminan keamanan untuk mengamalkan keimanan.
beliau menempuh jarak ratusan kilometer pakai jalan setapak ngajujuk kami di lembur untuk kerasa capek Pak. Nah, ayah beli jauh. Kenapa jauh dijujuk kakang di Teyang Madinah? Karena di Madinah ada jaminan keamanan untuk mengamalkan keimanan. Pak, cinta ke Indonesia kayak bapak-bapak cinta ke Indonesia kosok ngaduakeun Indonesia bohong. Bapak cinta ke Indonesia ngacint aja kosok ngaduakeun Indonesia ya parah ngadoa anak saminggu sakali we dipimpin ku khatib Jumat nimbala dina Indonesia kosok wongin saidul dari muslimin amat di luar eta amni nabi halali ka anharomika. Bagaimana kita mendapatkan rizki yang berlimpah dan barokah kalau negaranya tidak aman, Pak? Keamanan negara adalah modal utama untuk meraih semua cita-cita. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 126, surat naon Bu? Bu, surat naon? Al-Baqarah ayat 126. Di sana disampaikan wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat dan seterusnya. Kata Nabiullah Ibrahim, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan limpahkan kepada penduduknya rizki dari beraneka ragam tumbuhan. Kata Imam Thohir Ibnu Asyur dalam tafsir beliau judulnya At-Tahrir wa Tanwir, juga jilid besar, beliau menyatakan doa ini masyhur dari Ibrahim, tapi sejatinya inilah doa setiap para nabi untuk tanah airnya. Tidak ada nabi kecuali mencintai tanah airnya. Lihat doa Nabi Ibrahim sebelum memohon warzuq ahlahu minas samarat, yang beliau mohonkan pertama kali adalah baladan aminah, negara yang aman dulu, karena dengan negara aman ibadah nyaman, dengan negara aman bisnis nyaman, dengan negara aman belajar nyaman, dengan negara aman nyandung aman. Pentingnya negara aman dulu. Makanya kata Syekh Ali Jum'ah, Mufti Agung Mesir dan salah seorang ulama senior Al-Azhar, beliau menyatakan hubbul waton itu, nasionalisme itu, cinta tanah air itu adalah sesuatu yang paling dibenci oleh kalangan teroris. Makanya kalau di negara kalian, kalau di lingkungan kalian tidak mau ada benih-benih terorisme tumbuh, tidak mau radikalisme berkembang, gelorakan nasionalisme, suarakan hubbul waton minal iman. Kenapa? Kata Syekh Ali Jum'ah, karena mereka sedikit pun tidak mencintai tanah airnya. Mereka hidup di Indonesia, mereka makan di Indonesia, mereka beranak pinak di Nusantara, tapi sedikit pun tidak merasa bersalah, bahkan merasa bangga ketika telah membuat kekacauan di tempat mereka hidup. Kenapa? Mereka tidak mencintai tanah air. Makanya sekali lagi kata Syekh Ali Jum'ah, gelorakan nasionalisme, suarakan hubbul waton minal iman. Ini penting Pak. Utamanya adalah cintai dulu tanah air. Aman heula negara. Kalau negara sudah aman, mari kita bicara untuk meningkatkan kesejahteraan umat, untuk meningkatkan sumber daya manusia, untuk meningkatkan berbagai ekonomi dan berbagai aspek dari umat ini. Modalnya apa? Negara aman dulu. Makanya Gus Dur pernah bilang, berapapun harga yang harus dibayar untuk ketenangan, keamanan dan persatuan Nusantara, Nahdlatul Ulama pasti akan membayarnya. Kenapa? Disinilah tempat sujud kita kepada Allah. Nusantara itu Pak, dari Sabang sampai Merauke adalah sajadah panjang kita umat Islam Indonesia untuk sujud dan mengabdi kepada Allah. Kalau kita mencintai Allah, maka cintailah tempat sujud kita kepadanya, yaitu Indonesia. Ini penting Pak saya sampaikan, karena tadi pagi lagi-lagi bangsa kita setelah diuji dengan gempa bumi di Cianjur yang meluluh lantakan, yang mengiris rasa kita ratusan nyawa melayang Pak. Belum selesai
Gempa di Garut belum selesai, tadi pagi tindakan teror atas nama agama. Makanya saya titip wabil khusus kepada sahabat-sahabat di Gerakan Pemuda Ansor, para santri, Nusantara ini adalah warisan kiai-kiai kita yang telah memperjuangkan, mempertahankan Nusantara ini dengan keringat, air mata, darah dan nyawa beliau-beliau itu. Mari kita rawat warisan kiai-kiai kita. Kenapa? Agar kita diakui sebagai penerus yang bisa dibanggakan oleh sepupu-sepupu kita. Di sini tempat kita mengabdi kepada Allah. Di Nusantara ini kita berkhidmat kepada umat. Di Nusantara ini kita memegang amanah untuk memakmurkannya. Makanya yang pertama, kalau kita mencintai Indonesia, doakan Indonesia supaya aman. Kalau sudah aman, mari kita bicara hal-hal yang lain. Mari kita bicara tentang perkembangan ekonomi, kita bicara tentang peningkatan sumber daya manusia dan hal-hal yang lain. Utamanya Indonesia aman dulu. Makanya dalam doa Nabi Ibrahim, baladan aminah dulu, baru warzuq ahlahu minas samarot. Hadirin rahimahullah, jadi itu satu apa? Sejarah yang diberikan. Kedua, ada sejarah yang diciptakan. Nah, memang kan dipasihan ku Allah. Aya nama diciptakan. Contoh, aya ibu muda. Kedua, ibunya muda kayak mama. Ada mama muda yang ditinggal wafat oleh suaminya. Lalu dia panggil anak laki-laki paling besar, Akadiu. Ayeuna si bapak geus almarhum. Mama titip lah menjaga AA dewasa, lah menjaga AA jadi suami contoh almarhum bapak. 20 tahun mama berumah tangga dengan almarhum, rasanya belum pernah almarhum itu melukai hati mama. Tadi ada teman-temannya, ada masyarakat takziah ke sini, ternyata bapak kamu itu di alma maternya top, di masyarakatnya top. AA kalau dewasa contoh almarhum bapak. Itu sejarah bukan? Sudah dikasih atau diciptakan? Diciptakan ku almarhum Salami Jumeneng. Karena ayat ini mama muda mau ditinggal wafat oleh suaminya, dia panggil anak laki-laki paling besar dia. Ayeuna si bapak geus almarhum, mama titip lah menjaga ada di suami kade ya ulah seperti almarhum si bapak. 20 tahun mama berumah tangga jeung si bapak, da goyana teh ngarudetkeun hate mama. Tapi alhamdulillah pitulung ti Allah si bapak tertolong umur. Kayak kata pertolongan ti Allah ka mama dalam si bapak panjang umur juga penderitaan mama bakal lebih panjang kan. So karek saminggu si bapak innalillahi tuh mama geus naik 2 kilo karena ayeuna. Jadi sejarah yang diciptakan pun ada dua, satu sejarah indah, dua sejarah yang tidak indah. Makanya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84 ada doa begini, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan akhir hidupku, jadikan akhir hayatku sebagai kenangan indah, sebagai sejarah indah yang bisa dikenang, diteladani oleh anak cucu di masa yang akan datang. Kita perlu sadar ibu, setiap langkah yang kita ayunkan, setiap napas yang kita hembuskan, setiap kalimat yang kita ucapkan, setiap status yang kita upload di media sosial itu laksana torehan tinta di dalam kanvas kehidupan kita. Setelah kita mati, kita akan melihat seperti apa lukisan kehidupan kita. Pilihannya cuma ada dua, lukisan indah atau lukisan yang tidak indah. Makanya mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah, taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menorehkan sejarah, agar bisa melukis sejarah indah yang bisa dikenal, diteladani oleh anak cucu kita 20, 30, 50 tahun yang akan datang. Yang kedua, Pak, Ibu, di samping mempunyai sejarah, manusia juga menghadapi masa depan. Ini masih misteri, tidak kita ketahui. Jangankan 5-10 tahun ke depan, apa yang akan terjadi pada kita besok. Lihat surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan.
Kita tidak akan tahu apa yang akan menimpa kita besok hari. Ayo nama orang sareng Pak Kapolsek biasalah nelpon, WA, nepangan. Ya kapanpun bisa lah ya Pak Kapolsek. Tapi siapa tahu 5 tahun yang akan datang badai penang di Pak Kapolsek ayeuna teh sulit nah minta ampun geus jadi Kapolri. Ibu bapak boleh tertawa atau menertawakan, tapi ketika Allah berkehendak kun fayakun, siapa yang bisa menghalang? Nah, karena masa depan itu masih misteri, tidak kita ketahui, saya ingin fokus wabil khusus kepada adik-adik saya, santri dan santriwati. Mari kita melihat bagaimana Islam menuntun kita untuk mempersiapkan masa depan. Karena sekali lagi, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. So ibu bapak nonton sebut jangan ulang ngebahas masa depan, abah magis masa bodoh. Ibu bapak, kita sebagai muslim yakin akan ada hidup sesudah mati, akan ada akhirat sesudah dunia. Masa depan kita bukan hanya di dunia ini, tapi masih panjang sampai ke akhirat kelak. Masalah sahat nu mau tipayun eta mah kumaha absenan. Biasa ibu-ibu tipayun mau abdi paneuri. Datang ini balikeun abdi paneuri ibu teh heula sadayana budak. Yang pertama, dalam menghadapi masa depan yang masih misteri, Islam menuntut kita agar mempunyai visi ideal supados kagaduhan cita-cita terbaik. Kenapa? Karena power itu, kekuatan itu Pak, tidak terletak di otot kita, tapi kekuatan sebenarnya terletak di kepala kita. Contoh, ada tembok setinggi 2 meter, sahur saya gunakan yang lompat. Apa masa 2 meter jika nama mual biasa, pasti mual bisa. Kenapa? Saya punya rumus mual bisa, ya pasti mual bisa. Tapi hiji wakil abdi diudang tilu anjing edan, tilu anjing nanti anjing bulldog, anjing helder, anjing kampung, tilu warna bias nggak becil si kuring lupa. Tiba-tiba di tengah jalan ada tembok setinggi 2 meter menghalangi. Saya pasti meyakinkan dalam hati dan pikiran saya harus bisa melewati tembok ini, sebab kalau tidak saya adalah makhluk Allah keempat yang rabies setelah 3 haji. Sorry ibu-ibu bapak alumni teh ayahnya dina Al-Quran merentahkeun boga cita-cita terbaik. Saya yakinlah karena di sini itu qadatul umat di daerah masing-masing alim semua. Saya percayalah ibu-ibu hafal surat Al-Furqan ayat 74. Sok baca itu. Al-Furqan ayat 74. Lain siri Jawa. Iya Pak, salah sawios kekurangan orang Sunda. Saya ngapalkeun ngaran surat jeung nomor ayat. Dalam dicontohan eta teh dari sali. Sapartos santri dinia, santri urang Pak nuju imtihanan. Aya ujian tahfidz dipanggil ku guru teh. Ujang, Kakayun. Coba bacakan surat Al-Insyirah. Ngahuleng. Sosok dirabda Al-Insyirah alam nasroh. Alam nasroh laka sodrok wadon di orang Al-Insyirah ngahuleng di contohan alam nasroh nol. Surat Al-Furqan ayat 74 itu adalah doa yang sering kita baca. Saya kasih bocoran, tolong lanjutkan. Rabbana hablana min rahmat. Biasa tadi Al-Furqan ayat 74 ayat ngejawab nanti wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban paling top. Tapi ayatnya lebih parah bukan kata baca surat Al-Furqan ayat 74 kali ngejawab Pak kalah ngaharewos ka gigireunana. Ada tapi jawab dan kayak kumanehanana di bejaan. Rabbana hablana min mu'eta. Lihat doa ini Pak.
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak istri yang bisa menjadi pelipur duka kami. Mana visi idealnya? Mana cita-cita terbaiknya di akhir ayatnya? Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai imamnya, pimpinannya orang-orang yang bertakwa. Lihat, dalam ayat ini kita tidak diajari untuk memohon dijadikan orang yang bertakwa, enggak. Tapi di ayat ini kita diajari untuk memohon dijadikan pimpinannya, imamnya orang-orang yang bertakwa. Ini kan ideal. Kami usul caleg, pilek masih caleg dari doa ya Allah, mudah-mudahan habis jadi anggota DPR. Lain kita Islam mengajarkan. Tapi kia doana, ya Allah, mudah-mudahan habis jadi ketua DPR. Ini kan ideal, Pak. Kenapa? Kekuatan itu tetapnya di sana. Saya punya kenangan kampung Purpa, menuju di Alit, di Ropok, di kampung lah. Umpamanya ayah pesawat terbang, ayah kapal, sok itu dah juga batuan ke di bawah kapal, minta duit. Ayah di Cianjur sami. Oh my God. Tapi asa camparan di auran duit bukapan ya Pak? Emot yang isi kuring ngaran nikah pun dia. Mama, mau ayo ke luar negeri sampai teh ngarang naik kapal. Waktu itu ibu saya tahu persis kalau orang tua saya tidak mampu menyekolahkan saya ke luar negeri karena keterbatasan ekonomi. Tapi seorang ibu yang punya visi ideal, seorang ibu yang yakin punya Allah yang maha segala-galanya, seorang ibu yang dalam lisannya ada kaulang sadidah, beliau peluk saya. Kumamah didoakan sim sekolah ke luar negeri. Jumpa dari Kasabrang kapal Palembang. Hari balik bawah. Mesti kayak goblok. Nah, karena ada cita-cita, ya alhamdulillah lah. Ya alhamdulillah lah, saya bilang. Saya itu punya jadwal tiap semester ngajar di Cina. Bukan belajar, ngajar kita di sana. Kenapa? Ada cita-cita. Ada cita-cita. Tesis S2 saya itu kemarin diterbitkan di Nanyang University, universitas nomor 1 di Singapura. Bukan belajar kita ke sana, ngajar kita di sana. Kenapa? Ada cita-cita. Yang akhir bulan ini, kalau tidak ada perubahan, saya ingin misi di Taiwan dan Korea Selatan akhir bulan ini. Kenapa? Karena ada cita-cita. Yang menarik itu, Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari juz kedua memberikan satu riwayat. Dulu di Madinah di masa Nabi, ayah hiji sahabat anu kismin pisang, saking miskinnya mengundang perhatian Nabi. Karena memang lamun hoyong terkenal, hayang viral, kudu ekstrim Pak. Lamun benghar pisang, lamun miskin pisang, gampang viral Nabi. Laras deh, lamun benghar pisang teh miskin pisan itu mah jarang kenalan. Soalnya karo saya guna puluhan tahun ngaji di santri, ribuan alumni, saya yakin dina ngantenan kedua santri. Santri anu pintar pisan, jeung santri anu bodoh pisan. Eta mah saya bawa soal bapak-bapak lah. Santri anu sedang-sedang saja mah gampang bohong. Nih, saya sebagai dosen Pak, saya cuma ingat dua mahasiswa saya ngajar di Jakarta, saya ngajar di Bandung. Saya cuma ingat dua mahasiswa saya, mahasiswa yang pintar banget dan mahasiswa yang goblok banget. Mahasiswa yang biasa-biasa langsung gampang bohong, dan yang paling saya ingat itu mahasiswi itu. Serius Pak, mahasiswi yang pintar banget, cantik banget, kaya banget, orang tuanya sudah tua banget, dan dia anak tunggal, kayak teman ditunak sama WA-nya. Ya maksud saya kalau ingin terkenal tuh harus eye catching. Lalu Nabi datang menghampiri sahabat ini dan bertanya, Kak, kunaon akang teh meuni bala pisah-pisah? Si bapak ini menjawab dengan pede, ya Rasul, saya miskin karena doa saya. Rasul ruas Pak, karena doa didinya memang doa umat tapi kabalangsa. Begini, ya Allah,
hidupkan saya di dunia dalam keadaan miskin, tapi bangkitkan saya kelak di akhirat di dalam surga Firdaus. Lalu Nabi sambil tersenyum bertanya, mau gak aku ajarkan doa yang lebih baik daripada itu? Kita Pak, Rasul setuju karena doa sahabat kita. Tapi Nabi sebagai guru bijak, tidak pandai mengkritik, tapi rajin kasih solusi. Nabi tidak setuju dengan doa itu, tapi kok Nabi terdikirkan kunaon miskin karena doa Abi menang kumah iya gak doa oh pantas uang gak tuh gitu. Tapi Nabi menawarkan solusi, mau gak aku ajarkan doa yang lebih baik daripada itu? Kata si sahabat ini, kalau ada doa yang lebih baik ya Rasul, ajarkan kepada saya. Lalu baginda Nabi membacakan surat Al-Baqarah ayat 201. Sok satria Al-Baqarah ayat 201. Soknya dihadiahan lah kok. Oh ketua alumni. Contohan dulu. Rabbana atina wafil Minang atau ya maka kemah ibu bapak upami santri urang di urang maca al-insyirah ulang di contohan alam nasrah marolong ulang disengseri ke mendingan sarwana lihat doain Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami sukses dunia, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan kesuksesan di akhirat. Doa sahabat tadi yang minta sukses di akhirat malah di dunia coret. Seorang muslim harus punya cita-cita sukses dunia, sukses akhirat. Ini penting Pak. Makanya riwayat ini yang memperkuat hadis Nabi di dalam Sunan Abu Daud yang sering disalahpahami. Kata Nabi, Allahumma ahyini miskina, ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin, kumpulkan saya dengan orang-orang miskin, dan wafatkan saya dalam keadaan miskin. Mata cina Rasul yang miskin. Catat, kata para ulama ahli hadis, miskin dalam ayat ini bukan miskin harta, tapi istiqanatul qalbi, ayat tawadhu. Jadi doa Nabi ya Allah, Allahumma ahyini miskina, ya Allah hidupkan saya dalam keadaan tawadhu, gabungkan saya dengan orang-orang tawadhu, dan wafatkan saya dalam keadaan tawadhu. Lain balaksa. Lain makanya saya sekarang di Gerakan Pemuda Ansor sedang membuat materi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja, istilahnya aswaja sugi, aswaja bunhar, aswaja yang memotivasi warga Nahdlatul Ulama, kalangan pesantren untuk meningkatkan etos kerja. Alah bunhar, ya, orang NU mah bunhar wae kudu aya dalilna. Riweuh gitu kan. Bunhar wae kudu aya dalil bejakeun. Ya di NU mah boro-boro tahlilan, boro-boro manakiban, boro-boro ratiban, bunhar wae kudu aya dalilna di NU Pak. Makanya kita bikin, tadi saya sudah share materinya, nanti di share ke alumni. Saya buat materi tentang sosok Nabi yang jarang disinggung Pak. Selama ini ya manaro saya ibu bapak salami iya ngabayangkeun Rasul berlimpah harta akan miskin. Iya. Miskin. Padahal Imam An-Nawawi dalam kitab Fathus Somadil Alam beliau menyatakan mani taqada anna nabi fakir minal mal, siapa orang yang meyakini bahwa Nabi kita yang mulia miskin harta, dia telah berdosa besar. Dosa jebrok meyakini Nabi Muhammad miskin. Kata Imam Al-Qurtubi, penulis tafsir Al-Jami li Ahkamil Quran, di dalam Al-Quran paling tidak ada dua dalil bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang kaya raya. Satu, Nabi haram menerima zakat. Pada siapa? Nabi sarang kuliahna haram Nabi zakat. Kenapa? Kata Imam Al-Qurtubi, karena salah satu alasannya Nabi orang kaya. Kedua, Nabi dilarang oleh Allah
menerima bayaran dari ceramahnya. Nabi dilarang oleh Allah menerima upah dari dakwahnya. Tapi catat, yang dilarang itu Nabi. Ini di garis bawah ini. Yang dilarang itu hari kiai mah daya larangan. Kenapa? Karena Allah telah mengkayakan wa wajadaka ailan fa'alna. Ye, Pak kabayang lamun Nabi balang sapa. Sok geura. Suruh Nabi teh, "Hei, sodako." Nabi teu teu gaduh. Kumaha cik orang Quraisy? Ngomong we cenah. Nabi itu kaya raya. Kalau gak percaya Nabi kaya raya. Kenapa? Rukun Islam kalimat nu gratis yang hiji syahadat. Beres deh. Opat musejena kudu boga dana salat. Memang kain penutup orang ngantosan pembagian ti caleg, Pak. Kita harus beli. Puasa Ramadan kudu boga dana. Kenapa? Karena buka dan sahur tidak dijamin ku APBN. Apalagi bayar zakat, apalagi munggah haji, Pak. Makanya kata Sayyidina Ali, maqamatin illa bil mal. Agama tidak akan tegak tanpa dukungan dana. Coba kita mau acara silaturahim pengajian seperti ini, cukup istighosah wukuf, kemudian malaikat Jibril wasnaik. Kita mau membangun pondok, mau membangun masjid, cekak tirakat wukuf, kemudian para jual malaikat mau semen, para jual malaikat mau besi, itu ente. Kudu ka toko material. Pertanyaannya ada toko material, baik kan dibayar ku surat Al-Ikhlas. Kita harus kaya. Kita harus kaya. Juhud itu bukan arti tidak punya apa-apa, tapi juhud teh sagala aya tapi hate teh kaganggu tina takolub kalau eta juhud. Ari ieu ku harga aya balaksan alai juhud naon deui atuh. Juhud itu dalam keberlimpahan. Ini penting disampaikan. Bisi terpercaya Nabi teh beunghar, Pak. Imam Ibnu Hisham di dalam Sirah Ibnu Hisham, salah sarios Sirah Nabawiyah yang paling berkabar adalah Sirah Ibnu Hisham. Kata Ibnu Hisham, wa asdaqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyrina baqaratan. Nabi ketika menikahi Siti Khadijah, Nabi memberikan mas kawin 20 ekor unta. Contohlah kalau kita hargakan sekarang satu ontanya 30 juta saja paling murah, kali 20 sekitar 100 juta. Sok bayangkeun aya pamuda usia 25 tahun mampu memberikan mas kawin senilai 600 juta. Kira-kira pemuda miskin, pemuda beunghar aya di dia nu bageula di mas kawinan ke 600 juta. Kedua, dalam hadis sahih Muslim, Siti Aisyah ditanya oleh Abu Syama, "Ya Aisyah, berapa mas kawin Nabi untuk istri-istrinya?" Kata Siti Aisyah, setiap istri Nabi diberi mas kawin 500 dirham. 500 dirham itu senilai dengan 213 gram emas murni. 2 ons sewang Nabi mas kawin ka bojona nanti. Aya di dia 5 mas kawinan 2 ons emas. Eta deui kurang keneh berarti. Cik aya jalmi mampu ngasihan mas kawin ka salapan istrinya, setiap istri 2 ons sewang emas. Mas kawin jalmi miskin, jalmi beunghar. Beunghar Nabi. Saya juga telah kirimkan materi tentang Nabi kaya itu. Saya data dalam riwayat-riwayat sahih berapa harta kekayaan Nabi itu. Nabi itu, Pak, ontanya saja 5.733 ekor, dombanya 10.640 ekor. So aya di dieu budak itu. So tadi aya alumni nu ngabagi door prize, gaduhan domba 10.000 ekor. Tah Nabi mah leuwih beunghar daripada nu ngabagi door prize. Maka sumbeunghar. Bu, Pak Hoyong beunghar. Nah, melompok. Pak Hoyong beunghar. Bu Hoyong beunghar. Usaha. Nah, seridanya lamun hayang mayor kudu daek mayar. Lamun hayang nakeul kudu daek nakal. Lamun hayang pepel lak-lakan teu kalaparan kudu rajin pepel.
kan sekurang itu pelakan naon ngarah popal pelakan. Kenapa? Kata Nabi, tidak ada makanan yang lebih baik daripada makanan yang dihasilkan dari keringat sendiri. Nabi kita itu Nabi bukan Nabi pemalas. Di dalam Al-Mustadrak karya Imam Hakim meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, seluruh para nabi tidak ada yang nganggur. Kenapa? Allah tidak menjadikan para nabi sebagai beban bagi umatnya. Melalui setiap para nabi gaduh makasaban supaya tetoma di umatnya. Nabi Adam, beliau itu petani. Kabayang lungsur di surga ke alam dunia, di alam dunia can aya sasaha, can bisa cek odean. Otomatis untuk memenuhi kebutuhannya Nabi Adam bercocok. Nabi Idris dalam hadis riwayat Imam Hakim, Nabi Idris itu profesinya penjahit. Tapi ulah ngabayangkeun gaduh besi jahit hiji kukulingan ditulisan permak lepisnya. Jadi Nabi Idris itu gaduh konveksi, pengusaha garmen Nabi Idris itu. Nabi Daud itu dalam Al-Quran wa alanna lahul hadid. Salah satu mukjizat Nabi Daud mampu melunakkan besi. Garis deh. Bahkan dalam Al-Quran disampaikan Allah menyuruh Daud untuk membuat 3.000 baju besi. Artinya apa? Nabi Daud punya kelebihan, punya spesifikasi, punya profesi pandai besi, ngolah biji besi menjadi barang-barang berharga. Asal biji besi jadi baju besi bernilai ekonomis. Dan ayeuna Nabi Daud itu profesinya sebagai CEO PT Pindad. Nabi Daud itu. Nabi Zakaria itu kata Nabi penjual kayu bakar. Tapi ulah dibayang ke yang ayeuna mah penjual kayu bakar teh gaduh pom bensin Nabi Zakaria. Pom bensin kan ada kalau pom mini. Manya Rasul pom mini terlepas. Pom bensin. Nabi kita yang mulia Sayyidul Mursalin, beliau pedagang dari usia 12 tahun. Beliau belajar berdagang ke Syria dalam sekali itu. Lalu pulang dari Syria beliau magang belajar berdagang kepada saudagar-saudagar Mekah sampai dewasa. Ya, terakhir 17 tahun usia dewasa Nabi memutuskan untuk berwirausaha. Nabi menjadi penggerak UMKM kalau istilah sekarang itu. Nabi tidak punya modal, Nabi tidak punya barang untuk dijual, tapi Nabi punya skill, keahlian, belajar 5 tahun kepada saudagar-saudagar Mekah. Nabi datangi para pedagang itu, kan gaduh naon produk, Nabi gaduh kritik sapu, ku abdi urang pangicalkeun. Di dropship pun cek ayeuna teh. Akan gaduh naon abdi gaduh salek pun ka dieu urang pangicalkeun. Akan gaduh naon gaduh harga diri, ka dieu urang jual harga dirina. Makanya sebelum menikah dengan Khadijah, terkenal di masyarakat Mekah ada seorang pemuda namanya Muhammad yang etos kerjanya luar biasa dan tidak pernah mencurangi. Kalau menitipkan barang dagangan kepada dia, bayarannya pasti jelas. Kalau menitipkan modal investasi digolangkan ke Muhammad, pasti presentasinya jelas dan berkembang biak, lain berkembang biak. Berkembang biak, terkenal di masyarakat Arab Al-Amin. Catat, gelar Al-Amin disematkan kepada Sayyidina Muhammad karena track record beliau dalam berbisnis. Pak Al-Amin. Makanya tidak ada para nabi yang nganggur. Sudah jadi Rasul, sini sudah jadi Rasul teh ngalamun bari mudun. Kerja Pak Jokowi teh. Nah, para nabi itu tidak pernah nganggur. Kenapa? Supaya contoh ka umatna, kedua supados teu toma ka umatna. Makanya sepuh guru urang di pondok kakumpul sebageula urang jadi santri sok adab suhudon asaharianeun guru teh urang niat ngaji di beklan ngaji tapi kalau dititah ngurus sawah, dititah ngurus balong, Pak. Ternyata itu adalah pembelajaran yang sebenarnya. Supados urang baru sekir ketika mungkin kelak kita tidak menjadi beban bagi umat karena kita punya keahlian, kita bisa korek-korek cok. Ini penting disampaikan kepada para santri. Kiai kita sangat luar biasa. Kiai urang antara ngapalkeun dalil, guru kita ngamalkeun dalil. Ibu bapak hadirin sekalian, kita kembali lagi. Jadi yang pertama dalam menghadapi masa depan naon cenah Bu?
Oh, kadang ngagaduhan cita-cita terbaik. Saya pengalaman apa? Begini ibu bapak, kan kurang ada di sepuh. Ya, saya tanya lah ibu bapak. Tapi kok saja Pak teraskeun, Bu teraskeun, nah panitia teraskeun. Aduh aku makan panitia, harga cocok kali. Allah koma. Saya ingin tanya sama ibu bapak, misalnya kondisi ekonomi ibu bapak teh lieu tuh gagap teu aya. Kismin bin Balamsak alias Marat. Lalu putra ibu kelas 5 SD, kelas 2 sanawiyah nyarios ilmu. Teh hoyong kuliah di kedokteran jaga ratusan juta biaya. Ibu mau jawab apa? Di tengah kondisi orang lihat tuh dekat ayat tapi bukan kayak kuliah di kedokteran ratusan juta bayaran. Badai awal rumah. Nah jawabannya teh kieu. Mama teh lain tengah duku. Atuh da urang mah kumaha. Boro-boro kuliah di kedokteran pan ka dokter ge hese. Aya nu leuwih parah. Mah hoyong we jadi dokter ari ranking sesuai dengan jumlah murid wae. Sok sanaos leres putra ibu teh murid 20 ranking ka 20. Murid 40 ranking ka 40. Pernah hari ranking 10, muridna 10 urang. Tapi catat ibu, kewajiban kita sebagai orang tua hanya melakukan reinforcement, melakukan penguatan terhadap cita-cita baik anak-anak kita. Perlu doakan, mama didoakan asing jadi dokter yang dermawan, dokter yang kaya raya, dokter yang bisa membantu banyak orang. Sok bager cita-cita masih luhur, gaduh Allah yang maha segala-galanya. Makanya di dalam ta'limul muta'alim ayat mahfudah, burung terbang dengan kedua sayapnya, manusia terbang dengan harap dan cita-citanya. Catat, burung bisa terbang dengan kedua sayapnya, manusia terbang dengan harap dan cita-citanya. Kewajiban kita hanya mendukung, mendoakan cita-cita baik anak-anak kita. Makanya di dalam surah An-Nisa ketika Allah mewanti-wanti agar kita tidak meninggalkan generasi penerus dalam kondisi lemah, waliyahsyalladzina law taraku dan seterusnya. Lihat solusi dalam ayat itu kan cuma dua. Satu, falyattaqullaha, kita bertakwa kepada Allah dan mewariskan ketakwaan itu kepada anak cucu. Udah kepede titipkan ke lembaga pendidikan. Falyattaqullah itu. Jadi falyattaqullah itu kalau kita ingin punya anak yang bertakwa, yang soleh, sepuna heula sing soleh. Lamun bapak ibu beramal soleh, ulah bapak ibu ukur murang kali canak. Sina ningali sepertos kieu ibu pangaosan murang kali dicanak. Kenapa? Ngarah ke dewasa biasa kapangaosan. Lamun tadi biasa teh tia alit kete alergi ka pangaosan. Aya alergi ka pengajian. Aya karek satengah jam asam urat. Sajam asup angin. Kenapa tidak terbiasa? Pami bapak berjamaah ke masjid, pulang bapak ukur murang kali canak. Hari suami ibu kami berjamaah ke masjid, tuang putra sok dicanak tara dibawa tara berjamaah salah kita. Sok aya azan dia kuda sanesna naon kun anak mah teu dicanak teh sok bangor, sok ngaganggu batur, sok aya nu alasan gitu. Catat. Kuduna nama ibu bapak syukuran pami ngagaduhan murang kali bangor. Eta teh cilik normal. Di masa balik alhamdulillah pun anak tara bangor dicanak ka masjid teh calik di juru bari molohok. Lain alhamdulillah cacingeun budak kitu teh. Hari kurang kali anu normal mah ya aktif Pak. Itu sering dibahas Pak. Kalau ibu bapak tidak pede untuk mewariskan ketakwaan amal soleh ka murang kali urang, lamun budak nempo amal kolotna asa teu pede, kolotna wae kieu lamun budak nyontok ka urang asa teu pede, maka titipkan anak-anak kita di lembaga pendidikan yang terbukti dalam sejarah mencetak orang-orang soleh, yaitu Pondok Pesantren. Eta teh falyattaqullah, nitipkeun murang kali urang ka pesantren, nitipkeun murang kali urang ka lembaga pendidikan. Eta teh maksud dari falyattaqullah.
Kedua yang jarang dibahas itu solusi nomor 2. Wal yaqulu qaulan sadida. Kalian bicara benar. Dulu waktu saya di pondok, saya tidak paham apa kaitannya antara bicara benar dengan generasi unggul di masa yang akan datang. Lalu saya baca kitab tafsir tebal 17 jilid tebalnya, judulnya Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj, karya Syekh Wahbah Juhaili. Kata Syekh Wahbah, qaulan sadida, bicara benar dalam ayat ini benar dalam 2 hal. 1 benar kontennya, tidak benar. 2 benar konteksnya. Ngadungi ke nana saya. Kami seorang tema qaulan sadida, bicara baik dan benar. Baik penyampaiannya, benar isinya. Karena banyak perkataan yang isinya benar tapi penyampaiannya kurang baik, dan awal Pak. Contoh, ibu-ibu saya terbibiwan olahraga ucaroge supaya sehat. Saya tapi suami ibu nyarios nakil cik atuh sing daek olahraga ngarah body teu puguh bentukna gimana nih aku yang kaki itu tuh tinggal mah body tatakan ngapel mani bohai mah eta teh sok olahraga ibu raos dikitukeun untung gelas tengah layang isinya benar tapi penyampaian kurang baik dan awal. Makanya kemarin saya ditanya oleh istri saya, Pak, mama sekarang gendut ya? Enggak, koma proporsional. Serius Pak, mau naik 6 kilo, mama gendut kan? Enggak loh mah, body mama itu mirip seperti pahala bulan suci Ramadan. Maksudnya apa? Iya, mah berlipat-lipat. Ngadelenyu digitukan, coba disebut amuyata, nama disebut mirip seperti pahala bulan suci Ramadan, mah ngadelenyu padahal isinya seruan berat. Kepada anak-anak kita juga demikian. Sabaraha ulangan tajwid opat, sabaraha opat tuh dalam kata ngapal teu hafal wae jadi menang opat ngerak bodoh sia beri bapak mana bodoh sok ulangi bodoh kirim bapak mana kita budak ibu teh yes si bapak oge sok sanawas laras budak ibu bodoh anak kita bodoh jangan disebut bodoh, itu menghancurkan rasa percaya dirinya. Sapertos ibu sok sanajan bener bodi ibu teh puguh kadeleuna pada disebut aku ya kata tengeuna anak kita juga demikian. Qaulan sadida itu begini, sabaraha ulangan tajwid opat ibu teh bari seuri mama baheula pernah menang 2 tapi tidinya mau bismillah langsung rajin belajar langsung giat hafal pas ulangan kita alhamdulillah kadinda lapan ayeuna opat saudara ulang wae sing langsung rajin belajarna insyaallah kira-kira kenging 10 mama yakin ala pintar daripada mama cik rosan kahiji rosan kedua hari ibu sok kahiji kedua. Makanya jangan salahkan siapa-siapa ketika anak-anak kita di kemudian hari tidak bisa kita banggakan. Kenapa? Mereka tumbuh besar dengan lisan kita orang tuanya. Makanya di dalam parenting education, pendidikan tentang keorangtuaan ada rumus. Bila anak dibesarkan dengan caci maki, dia akan belajar rendah diri. Namun bila anak dibesarkan dengan motivasi, dia akan belajar mengaktualisasikan diri. Ini pentingnya motivasi. Wabil khusus para santri tekening alim mana. Saya juga santri sama seperti adik-adikku. Saya lumayan 9 tahun saya mondok. Ya alhamdulillah. Saya selesai S3. Saya lumayan lah sekian. Jadi jangan berkecil hati lah jadi santri. Saya juga santri bisa, kalian juga pasti bisa. Yang penting satu, harus punya cita-cita terbaik. Kedua, ulah lagi teh nyari ceramah isi kapok. Kena mengean abi ceramah di dieu jamaah seueur. Ceramah teh 3 jam. Isu kage teh silaturahim deui ditaros ke ibu-ibu teh. Sanu ceramah eta leutik-leutik dikasih gitu. Budak eta ieu kerjaan ulah hadir sia. Naon kapok urang teh. Kapok 3 jam ceramahna arek balik ti heula merah. Bisa kenapa saja beres ini pakai itu silaturahim deui ditaros ke saling ceramahna eta nu alik-alik basa di Al-Jazira oh artinya ya orang maratan susah ngeuleun sing eta mah saja geus beres
Itu maksud pesan Nabi, yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit, basyiru wala tunaffiru, beri kabar gembira, buat jamaah nyaman, jangan membuat mereka kapok dalam beragama. Terakhir di acara reuni ini saya ingin menyampaikan singkat dimpak lain. Kenapa? Tidak ada ulama kiai di luar negeri seperti di Indonesia. Terpercaya Pak? Oke, kita sampaikan. Di luar negeri itu Pak, di Mesir, di Jazirah Arab lah, negara-negara udang, sarana pendidikan, sarana kesehatan tanggung jawab pemerintah. Makanya lihat kiai-kiai ulama-ulama di Timur Tengah, kenapa mereka produktif ngarang kitab, mereka rajin baca, kenapa? Temikirkan obong santri, mereka tinggal mengajar, kenapa? Asrama terus disiapkan ke pemerintah, pesantren, lembaga pendidikan terus disiapkan ke pemerintah, ulamanya tinggal mengajar di lembaga itu. Seperti Imam Al-Ghazali, rektor UIN, sekali nama Imam Al-Ghazali itu Pak, rektor Universitas An-Nizamiyah Imam Ghazali itu. So, tinggali Syekh Ali Jum'ah sakit produktif, Syekh Wahbah Juhaili ngarang tafsir keren 17 jilid, ngarang Mawsu'ah Fikih Al-Islami 13 jilid, lebih dari 100 kitab yang beliau tulis. Kenapa? Karena beliau tidak memikirkan asrama santri. Beliau hanya mengajar di Al-Azhar, mengajar di Damaskus, kan ngajar, nulis, ngajar. Tapi kiai kita, guru kita, lain ngumpul ngajar urang, lain ngumpul ngadidik urang, kobong urang diemutan kumantanana, WC urang goreng diemutan kumantanana. Kadang ekonomi Pulau Wargina mah terbengkalai. Kenapa mikirkan urang santri Pak? Gak ada yang seperti itu Pak. Di Yaman baru sekarang 20 terakhir Pak ada tradisi seperti kita. Dulu kiai kita itu ya Allah, soal kepercayaan Bapak angkat ke Mesir jalan-jalan, tinggali Syekh Mesir itu bukan pesantren Pak. Kenapa? Tempat mengajar mereka telah disediakan oleh pemerintah. Ada Universitas Al-Azhar, sumping ke Arab, tinggal Syekh Arab itu tidak ada pondok. Guru saya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki gak punya pondok. Majelis saya ngumpul di mana santrinya, ngontrak di apartemen bayar sorangan Pak. Jadi disediakan seperti di urang ayah kobong ayah senam. Makanya mereka fokus di urang guru-urang PK lain ukur mikir dan kumaha ngadidik urang, tapi marang kenanana ngilmukeun kumaha ajak sare urang, kumaha ajak mani urang. Bahkan ketika urang mungkin kehidupan belum seperti yang diharapkan, guru urang pengen mutan kumaha Tuhan maisha urang Pak alumni. Tidak ada ulama seperti itu Pak, kecuali di Indonesia. Melalui wajar ulama Indonesia, guru urang tepatos produktif nyerap kitab terseder karya. Kenapa waktos nasehatnya bukan sarana dan prasarana urang Pak? Ulama-ulama Timur Tengah produktif karena sarana prasarana ditanggung oleh pemerintah. Nuri asa kacida aya alumni anu kira kari naudzubillahi min dzalik, tapi kamu parokoh sinaran fitrah dan harokah guru, padahal mereka tahu halal haram, mereka mondok, mereka hidup, mereka dikasih tempat tidur, mereka dikasih untuk mandi gratis di pesantren. Ya ilmu ya sagala guru ulang tepat. Numawi titip kasadayana samina wa atona salami teu miwarang kana haram. Asal moal guru urang kita haram sudah ka alumni teh. Ieu maklumat bagi seluruh alumni Pondok Pesantren Al-Jazilah, wajib korupsi. Kedua, ini mau titip saya doakan mudah-mudahan saya al-muharram kali kula wargi ini panjangkeun yuswana Allah Subhanahu wa taala, dibarokahkeun ilmu harta kali kula wargina. Kenapa di pundak beliau kita titipkan nasib umat, duakeun lembaga almamater urang ieu sing langkung ngajar, sing langkung memberikan manfaat kepada umat. Kenapa hanya di lembaga pendidikan inilah kita titipkan nasib umat di masa yang akan datang. Adallahu wa yakum ajmain wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.